Di zaman modern seperti sekarang, banyak hal bisa dilakukan melalui internet. Salah satunya adalah berbelanja. Ya, kini kita dengan mudah dapat melakukan transaksi jual beli via media online. Sistem belanja online ini semakin diminati orang karena selain tidak harus lelah pergi ke toko, barang yang kita inginkan juga bisa diantar ke tempat tujuan kita. Tetapi sayangnya, banyak orang yang memanfaatkan kemudahan dan kecanggihan ini untuk melakukan kejahatan. Beberapa kasus menunjukkan pembeli atau konsumen mendapat barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum lagi, para korban ada yang tidak mendapatkan barang apapun setelah mereka mentransfer sejumlah uang yang harus mereka bayarkan. Seperti apa kasus-kasus yang pernah terjadi? Dari sekian banyak kasus, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kasus belanja online. Everybody wants something, just a little more. Kasus penipuan pernah terjadi saat konser band rock asal New Jersey, Amerika Serikat, Bon Jovi, di Jakarta beberapa waktu lalu. Pengungkapan kasus penipuan ini bermula dari banyak laporan korban penipuan yang gagal menyaksikan konser Bon Jovi. Para korban yang merasa memegang tiket tidak diperbolehkan masuk ke area konser, lantaran tiket yang digunakan merupakan tiket palsu. Seluruh korban awalnya tidak mengira mereka menjadi korban penipuan. Mereka merasa yakin memiliki tiket asli yang dibeli lewat tersangka melalui sistem online. Kabar pemalsuan ini mulai terungkap dari kericuhan yang terjadi dalam konser yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut. Dalam aksinya, tersangka sukses memalsukan sebanyak 229 tiket. Dari hasil pemalsuan tiket ini, diperkirakan tersangka dapat meraup keuntungan lebih dari 300 juta rupiah. Para korban pun hanya bisa meratapi nasib mereka yang tertipu karena transaksi online. Sekaligus gagal mewujudkan mimpi melihat penampilan band kesayangan mereka. Berhati-hatilah jika Anda hendak melakukan transaksi jual beli secara online. Maka modus operandi dalam melakukan kejahatan online kini menjadi sangat beragam dan bervariasi. Kali ini bukan calon pembeli yang tertipu, tapi justru penjual yang dirugikan. Dalam rekaman CCTV yang berhasil direkam oleh pengelola gedung ini, terlihat komplotan penipu online yang akan bertransaksi di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat dengan sistem Cost on Delivery atau biasa disebut COD. Modus yang digunakan pelaku dengan mengaku tertarik ingin membeli telepon genggam yang dijual korban di salah satu situs penjualan online. Setelah itu, pelaku berpura-pura ingin mengecek barang yang akan dibeli. Namun saat penjual lengah, pelaku malah membawa lari barang milik korban. Beruntung seorang pria menjadi korban penipuan bisa menangkap tangan pelaku saat akan bertransaksi di restoran. Ternyata korban penipuan online ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Warga daerah lain seperti di kota Tangerang, Bandung, dan Surabaya juga telah menjadi korban kejahatan dengan modus serupa. Total kerugian korban dari aksi ini bahkan mencapai 500 miliar rupiah. Wah, bagi Anda calon pembeli atau penjual, lebih berhati-hati lagi ya pemirsa. Pemirsa, berhati-hati dan telitilah saat membeli baju secara online. Jangan sampai ukuran atau model baju yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan kita. Terlebih jika jarak antara pembeli dan penjual sangat jauh, seperti antara Amerika Serikat atau Singapura. Kejadian seperti ini menimpa seorang wanita bernama Lindsay Ferrier dari Nashville di Tennessee, Amerika Serikat. Awalnya Lindsay memesan beberapa baju seperti mantel dan sweater dari toko online di Singapura dengan harga yang sangat murah. Ia tergiur membeli beberapa potong karena sebagian besar busana di situs ini tampak sangat bagus. Meskipun situs ini berasal dari Singapura, mereka berani menawarkan bebas ongkos kirim. Namun ketika menerima barang pesanannya, wanita beranak 2 ini sangat terkejut lantaran ukuran sweater dan mantel yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Dari keempat item yang ia beli, tak satu pun yang pas di tubuhnya. Bahkan baju yang katanya terbuat dari wool ternyata tidak seperti yang diiklankan di situs.
Setelah mengecek kembali situs tersebut, Lindsay menemukan bahwa toko online tersebut tidak terdaftar di Singapura, melainkan di Shenzhen, Tiongkok. Artis Tyas Mirasih juga pernah menjadi korban penipuan online yang marak terjadi. Kejadian yang menimpa artis cantik tanah air ini terjadi dengan modus penipu yang menggunakan identitas palsu sang artis di media sosial. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengaku sebagai artis Tyas Mirasih yang melakukan penipuan dengan berdalih untuk menyokong sebuah produk untuk diiklankan. Untuk itu, pelaku meminta bayaran sebesar Rp200.000 kepada pihak penyedia barang online shop. Kabar kurang sedap ini membuat Tyas Mirasih merasa gerah dan mengungkapkan rasa kesalnya sekaligus mengingatkan para followersnya untuk berhati-hati terhadap penipuan berkedok online shop. Penipuan barang bermerek pun menimpa Dian yang menjadi salah satu korban transaksi online. Maksud hati ingin bergaya dengan tas bermerek non-trendy, namun uang sebesar Rp2,9 juta justru melayang. Sang penjual bahkan sempat meminta uang senilai $100 Amerika sebagai ongkos pajak. Saat itu Debbie menolak mentransfernya. Namun ia terpaksa harus tetap gigih jari karena tas impor idamannya tak kunjung ada di genggaman. Seorang gadis bernama Steve Miller terkejut dengan penemuan serangga di spons kecantikannya yang baru saja ia beli secara online. Keberadaan kumbang ini diketahui setelah gadis itu menemukan lubang kecil di alat hias kecantikannya tersebut. Warga Mildenhall di Suffolk, Inggris ini kemudian penasaran lalu mencari tahu benda apa yang ada dalam spons kecantikannya. Dengan menggunakan pinset, Steve lalu menarik benda itu keluar dan ternyata ada binatang seperti kumbang. Setelah terus mencari, ia menemukan 4 serangga di spons baru miliknya. Dengan bukti ini, Steve mengajukan komplain kepada produsen alat kecantikan tersebut. Gadis berusia 20 tahun ini sangat cemas jikalau dirinya bakal terkena penyakit kulit akibat menggunakan spons kecantikan berserangga itu. Kasus penipuan jual beli online bisa dialami siapa saja. Kali ini yang menjadi korban adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda Olahraga di zaman Presiden SBY. Seorang remaja berusia 15 tahun berinisial AB alias Gemblo harus berurusan dengan Sareskrim Polres Indramayu lantaran terjerat kasus menipu politikus Partai Demokrat tersebut. Berawal beberapa waktu lalu saat Gemblo menjual sebuah sepeda fiksi di situs jual beli online. Selain mencantumkan foto-foto sepeda yang dijualnya, Gemblo juga memasang nomor telepon lengkap dengan PIN BlackBerry miliknya agar mudah dihubungi sang pembeli. Ternyata Roy Suryo tertarik dengan sepeda yang dijual Gemblo dengan harga Rp1 juta. Setelah sepakat bertransaksi, Roy Suryo mentransfer Rp1 juta ke rekening Gemblo. Dan ternyata Gemblo adalah penjual penipu. Pria yang terkenal sebagai pakar informatika dan telematika tersebut masuk ke perangkapnya. Sepeda yang dinanti-nantikan Roy Suryo tak kunjung datang. Tak tinggal diam, Roy Suryo yang merasa tertipu segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan pelaku pun akhirnya tertangkap. Pemirsa, itulah 7 kasus belanja online versi on the spot. Alasan murah dan mudah diakses membuat konsumen kini mulai beralih bertransaksi di dunia maya. Namun kemudahan dan kecanggihan bisnis online ini juga mempunyai celah untuk dilakukannya tindakan kejahatan.